Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Maru dari S1 Farmasi. Kelas A akan mempresentasikan tentang definisi talupita dan petrolipita. Definisi talupita: definisi alga atau tumbuhan ganggang, tumbuhan talus hidup di air tawar atau air laut, ada yang bergerak aktif atau tidak bergerak aktif dengan bulu cambuk flagela. Flagela berjumlah satu atau lebih dari satu dan sama panjang. Isokon lebih dari satu dan tidak sama panjang. Heterokon yang bersel satu dan dapat bergerak aktif merupakan penyusun plankton. Selanjutnya, spora dan gamet dapat bergerak aktif dengan flagela. Spora yang dapat bergerak aktif disebut spora. Sel ganggang mempunyai inti dan plastida. Plastida mempunyai zat warna bervariasi. Klorofil bisa berfotosintesis bersifat autotrof. Zat warna lain: vikosianin berwarna biru, vikosantin berwarna pirang, vikorintin berwarna merah. Selanjutnya, metagenesis. Ada beberapa tipe: gametrofit dan sporofit sama bentuk dan ukuran. Gametrofit lebih kecil daripada sporofit. Gametrofit lebih besar daripada sporofit. Tipe lain, gametrofit dan sporofit hidup bebas satu sama lain. Gametrofit menumpang pada sporofit, sporofit menumpang pada gametrofit ganggang. Untuk sumber daya nabati berbagai kebutuhan manusia: langsung dimakan, menghasilkan agar-agar, menghasilkan bahan obat, menghasilkan soda, yodium, dan lain-lain. Selanjutnya, 7 kelas talupita adalah flagela, terus diatomae atau ganggang kersik, kalopitase atau ganggang hijau, conjugase ganggang gandar, kalapiase ganggang karang, balopisae ganggang pirang, rhodopiase ganggang merah. Kelas diatoma atau ganggang kersik, bersel tunggal, dinding sel terdiri dari partin sebelah luar kerisik berinti kromatofora berwarna kuning coklat, mengandung klorofil A, kartin, xanthofil, karotinin, dan lain-lain. Kelas ganggang hijau, kloroplas warna hijau, klorofil A dan B, kortonoid terdiri dari sel-sel kecil, merupakan cloning bentuk benang yang berkecambah atau tidak. Hidup dalam air tawar, suatu penyusun plankton, hidup di air laut, tanah basah, ada yang tanah kering, ada yang bersimbiosis dalam lignas. Selanjutnya, kelas ganggang gandar, warna hijau, klorofil A dan B, sel berinti, dinding sel dan selosa. Beda dengan kaloprase, tidak membentuk spora dan gamet yang mempunyai bulu cambuk. Hidup di air tawar, bersel tunggal, ada yang berupa cloning bentuk benang, perkembangbiakan gen aktif, dua gamet yang sama bersatu menjadi zigot melalui reduksi. Kelas karopiase atau ganggang kerang, dinding sel dari silosa, klorofil A dan B, ya tepung hasil asimilasi, hidup di kolam atau selokan, talus berbulu, ruang panjang, cabang tersusun dalam rangkang. Pembiakan seksual adalah ogami, pembiakan seksual dengan spora tidak ada, perkembangbiakan seksual, terdium, bulat, dan oaginium. Selanjutnya, kelas ganggang pirang, warna pirang, klorofil A, kartin, sulfin, vikostin, ada zat tepung, minyak, sel dalam selosa, sel luar partin, di bawah paktin ada alkin yang mempunyai gelatin. Itu dalam air laut, sedikit di air tawar, perkembangbiakan spora dan gamet. Kelas ganggang merah, warna merah sampai ungu, kertova bentuk cambuk atau lembaran, ada klorofil A, kertoin, zat warna merah, vikorintin, heterotrof, dinding sel terdiri dari dua lapis, yaitu selose dalam dan partin luar. Kebanyakan hidup di air laut, perkembangbiakan seksual di spora, perkembangbiakan seksual ogami. Selanjutnya, anak divisi lignes atau lumput kerak, kumpulan fungsi dan alga menjadi satu kesatuan, simbiosis, epitis pada pohon, tanah pada cadas dan batu, tumbuhan perintis tahan terhadap kekurangan air. Alga yang menyusun tubuh lignes disebut gondium. Bersel tunggal atau berupa cloning, kebanyakan ganggang biru, kadang ganggang hijau. Fungsi aloktes
kandang biosdimisetes. Pembiakan vegetatif. Beberapa jenis pengembangan serdium yaitu kelompok kecil sel ganggang yang sedang membelah dan diselubungi benang-benang mycelium. Dinding telur robek, serdium tersebar di tiup angin dan menempel menjadi lignes baru. Selanjutnya, divisi Pteridoripita, nama latin Pteridopita berasal dari Yunani. Pteron adalah bulu, piton tumbuhan, kelompok plantae yang tubuhnya sudah terbentuk kromus, sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Susunan daunnya seperti bulu mirip, disebut Formipita berspora karena dapat berproduksi spora. Merupakan tumbuhan faksul Pteridopita karena sudah memiliki pembuluh akut xilem dan floem, dikenal sebagai istilah pakis. Selanjutnya, ciri-cirinya autotrof, dapat membuat makanan sendiri atau berfotosintesis. Dapat hidup di berbagai habitat, misalnya tempat yang lembab, air, permukaan batu, tanah, menempel di kulit pohon. Tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis, terbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi. Ukuran tubuh bervariasi, ada yang beberapa sentimeter, ada yang mencapai 5 meter, mengalami penggantian bentuk gametofit dan sporofit. Selanjutnya, struktur tumbuhan paku, struktur akarnya berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kaliptra. Jaringan akan tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis korteks dan silinder pusat. Struktur batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis korteks dan silinder pusat. Pada silinder pusat terdapat jaringan pengangkut, sehingga tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut trapezitia. Struktur daun tumbuhan paku juga tersusun atas jaringan epidermis morphistin dan pembuluh angkut. Spora dan sporegium terbentuk pada daun sporegium disebut sporofil. Sporofil pada tumbuhan paku ada yang berbentuk halogen dan ada pula yang berbentuk strobilus. Strobilus merupakan kumpulan beberapa sporofit yang menyerupai bentuk kerucut. Bagian bawah sporofit terdapat saurus, yaitu kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak kotak spora sporegium. Pada sporegium terdapat sel penutup yang menyerupai cincin dan disebut anulus. Saurus dilindungi oleh suatu struktur beberapa serabut yang disebut industium. Selanjutnya, klasifikasi Pteridopita, kelas Augustina, famili Aquistaceae, kelas Lepidianae, famili Lepisidiaceae, famili Leginiaceae, kelas Basilothinae, kelas Istoniae, kelas Beliciae. Selanjutnya, kelas Equistinae. Ciri-ciri Equistinae dikenal sebagai paku ekor kuda, sebagian itu di darat dan sebagian itu di rawa-rawa, mempunyai rizoma dengan cabang-cabang yang tegak. Di dalam batangnya terdapat banyak ruang udara. Pada buku-buku batangnya terdapat karang daun yang menyirip sisik. Spora terdapat dalam sporegium kumpulan sporofit. Spora mempunyai dinding yang terdiri atas sporegium dan sporegium. Lapisan sporegium paling luar terdiri atas 2 pita sejajar. Hetera yang dalam keadaan basah membalut spora. Hetera memperlihatkan gerakan hepatosis untuk mempermudah penyebaran spora. Contoh Equistaceae, Equistium arvenes, Equistium valiviste, Equistium salivisium. Sirkus hidup seperti halnya lumut. Di dalam sirkus hidup tumbuhan paku juga dapat menggantikan generasi. Tumbuhan ekor kuda yang mudah terlihat adalah generasi profitnya. Pembelahan mekanis terjadi dalam spora dan akan menghasilkan spora diploid yang kemudian dilepaskan. Gametofit yang berkembang di spora berukuran sangat kecil tetapi dapat melakukan fotosintesis dan hidup secara bebas, tidak tergantung pada sporegium untuk memperoleh makanan. Equistinaceae bersifat homospora. Selanjutnya, kelas Lochidoniae. Ciri-ciri dikenal sebagai tanaman paku rambut sporofit juga yang dapat dibedakan dari batang, akar dan daunnya. Batang dan akarnya bercabang menggarpu, dikotil dengan berkas pengangkut spolaceae atau sporofitale, dan daun berupa morfil dalam lingkungan tidak tertangkai. Selanjutnya, sporegium terdapat pada ketiak daun, merupakan tumbuhan homospora. Sporegium terletak pada basis sporofit. Sporofit dapat menyusun sporegium. Contoh Lecypodiaceae adalah Loxopidium clubmos, Lepisidium quartzosum,
Opisodium palgemaria. Selanjutnya, familia Selaginelliaceae. Ciri-ciri Selaginelliaceae dikenal sebagai paku rane atau paku lumut, sebagian batang berbaring, sebagian tegak, bercabang, menggarpu, anistom. Kebanyakan hidup di tempat yang teduh. Di dekat percabangan batang terdapat alat tambahan yang dinamai rhizofora pendukung akar dan berupa mikrofil, dan terdapat satu sisik yang dinamakan lidah atau ligula. Ligula berfungsi menghisap air dan mempunyai hubungan dengan berkas pembuluh pengangkut. Selanjutnya, Sparagium terdapat dalam Sparagium merupakan tumbuhan yaitu spora Poratium jauh mengalami reproduksi. Contoh Selaginelliaceae, Selaginella placenes, Selaginella helvilsa, Selagina cursliana, Selagina baruni, Selagina flabellata. Selanjutnya, manfaat Peridophyta di bidang farmasi. Kelas Acystinae sebagai diuretika dan sebagai gerase otot. Kelas Lapidinae, Lapidum calvatum adalah sebagai spora kering sebagai pembalut pil. Sekian dari saya, Muhammad Hadi Ma'ruf. Itu yang bisa saya presentasikan. Maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.